Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya Pak Daeng nih, kembali lagi nih ya. Kembali saya mau sempat upload video. Sebelumnya di FB saya sempat saya singgung bahwa KOA atau biasa kita sebut dengan King of Asia. Apa sih sebenarnya King of Asia tersebut ya? Jadi King of Asia tersebut ya mencari terbaik dari yang terbaik, itu menurut saya. Kita tarik ke belakang dulu ya. Jadi King of Asia itu sudah di Indonesia sendiri itu sudah pernah diadakan sebanyak 3 kali. Semuanya di Kota Padang ya. Semuanya di Kota Padang, tiga-tiganya itu. Pertama di tahun 2015, di tahun 2017, setelah itu di tahun 2019. Nah, untuk di tahun 2015 dan 2017 itu Piala King of Asia tersebut dibawa pulang oleh Bapak Henry Sutrisno tahun 2015 dan tahun 2017. Setelah itu dilaksanakan lagi di tahun 2019. Pialanya diperoleh oleh siapa ya? Mr. Mike Quaresma. Nah, baru dua orang yang menjuarai King of Asia selama event-event Jepang tersebut. Jadi King of Asia itu diadakan juga dirangkaikan dengan perhelatan Sangshen. Seperti kita ketahui nanti di Kota Jambi tepatnya ya, di Kota Jambi tepatnya nanti di tanggal 24, 25, 26 Juni 2022 ya, itu akan diadakan IBC Sangshen Show di Kota Jambi. Nah, di situ juga nanti akan dihelat nih untuk event King of Asia itu dirangkaikan gitu. Apa sih intinya ya kalau untuk King of Asia tersebut? Jadi King of Asia tersebut itu adalah mencari player yang memiliki 7 ikan terbaik dari 7 divisi. Itu. Jadi 7 ikan terbaik dari 7 divisi. Itu nanti diikutkan di King of Asia. Gitu. Nah, syarat-syaratnya apa? Sebenarnya syarat-syaratnya mungkin kalau kita lihat nih, mungkin saya coba ilustrasikan karena saya mendapatkan informasi dari beberapa referensi yang saya tahu. Nah, pertama itu ya, peserta memiliki 7 ikan yang terbaik menurut peserta tersebut atau player tersebut atau tim tersebut. Menurut mereka bahwa inilah 7 ikan yang terbaik yang akan saya ikutkan di King of Asia. Nah, itu didaftarkan di dalam satu formulir. Jadi satu formulir untuk 7 ekor ikan. Nah, berarti boleh dong lebih dari satu formulir? Boleh, silakan. Jadi boleh 2 atau 3 formulir. Jadi syaratnya ya satu formulir itu berisi 7 ekor ikan terbaik. Nah, kalau ikut 2 formulir berarti akan ada 14 ekor ikan yang akan diikutkan dalam pemilihan King of Asia. Nah, pada saat memilih, pada saat membuat formulir King of Asia itu sebenarnya harus diisi dengan betul-betul ya, karena tidak boleh dicoret, tidak boleh ada perubahan pada saat eventnya atau perhelatan King of Asia itu sedang berjalan. Jika ada, panitia akan membatalkan. Jadi kalau pada saat pengisian itu kalau ada yang salah, ada yang dicoret apa segala macam, lebih bagus kami sarankan untuk mengambil formulir yang baru kepada panitia. Biar kita isi ulang lagi nanti. Nah, habis itu nanti akan diserahkan ke panitia. Tapi ingat, sebelum diserahkan ke panitia ya teman-teman mungkin bisa mendokumentasikannya terlebih dahulu. Setelah itu formulirnya diserahkan ke panitia gitu. Nah, untuk
mencari juara dari King of Asia gitu. Gila ya, mencari juara ya. Jadi juara KOA itu adalah peserta yang memperoleh poin tertinggi dari satu formulir peserta. Nah, satu formulir masukkan 7 ekor ikan dengan satu nama player, nama handler, dan nama tim. Itu harus sama pada saat diikutkan di sanction gitu. Jadi nggak boleh tim lain, ataupun juga umpamanya saya nih atau tim A mau ikut di King of Asia ya, tapi dia minjem ikan di tim yang lain. Dia bilang, gue pinjam dong ikan lu, gue mau ikut King of Asia. Itu nggak boleh, karena harus dengan nama player atau nama tim yang sama pada saat mengikuti sanction. Itu yang harus juga dituangkan di formulir King of Asia. Jadi nggak boleh nama lain, apalagi juga nggak boleh minjam ikan orang lain atau teman atau tim sebelah gitu. Jadi nggak boleh, apalagi ikan itu tidak diikutkan di sanction, malah diikutkan untuk di King of Asia. Itu nggak boleh ya. Jadi poin tertinggi yang diambil gitu. Jadi perhitungan poinnya itu benar-benar harus membutuhkan strategi yang matang dari tim tersebut gitu. Jadi kalau salah ya bisa jadi tim sebelah yang poinnya yang lebih bagus, maka tim sebelah dong yang akan bawa pulang piala King of Asia gitu. Nah, poin dihitung itu berdasarkan poin tertinggi yang diperoleh peserta dari ikan yang didaftarkan dalam satu formulir gitu, untuk masing-masing divisi gitu. Dengan perinciannya sebenarnya gini, juara 1 kan seperti biasa, juara 1 itu berarti poinnya udah 15, juara 2 itu poinnya udah 7, nah juara 3 ya 3. Nah contoh mungkin ini tim A, atau mungkin bisa saya bilang mungkin ya udahlah sebut tim Asen Beta ya kan. Asen Beta mengikuti King of Asia, mengikutkan 7 ekor ikan terbaik dari 7 divisi menurut tim Asen Beta. Nah, tim Asen Beta memasukkan 3 ekor ikan yang placing 1 atau juara 1. Habis itu 2 ekor ikan yang juara 2. Setelah itu tambah lagi 2 ekor ikan yang juara 3 atau placing 3. Nah, itu berarti kan udah 7 ekor ikan tuh yang ikut, ya, diikutkan oleh Asen Beta. Nah, itu poinnya ditambah aja. Jadi kan kalau udah ada 3 yang placing 1, 3 yang placing 1 berarti 35. Berarti udah sekitar 45 poin dari 3 ekor ikan yang placing 1. Setelah itu nanti tambah lagi 2 ikan yang juara 2. Nah, itu udah 14 poin. Ya kan? Jadi kalau udah ditambahkan lagi ya berarti mungkin sekarang udah 59 poin, ya kan? Setelah 59 poin. Nah, tambah lagi kan baru 5 ekor ikan tuh. Nah, habis itu tambah lagi 2 ekor ikan yang juara 3, udah tambah 6. Ya berarti totalnya sekitar 65 poin. Nah, itu yang dihitung. Jadi diakumulasikan gitu. Kalau tim sebelah poinnya lebih tinggi ya otomatis tim sebelah dong yang akan membawa pulang piala King of Asia. Nah, sejauh ini mungkin udah sedikit banyak ya dipahamin ilustrasi yang saya berikan ya. Apabila ikan yang didaftarkan oleh peserta ya, jadi ikan yang didaftarkan peserta pada formulir tersebut ya, itu memperoleh BOD, Best of Division atau Best of Show, maka itu akan mendapatkan poin tambahan. Itu akan berlaku akumulasi diakumulasikan poinnya gitu. Jadi kalau udah juara 1 ya udah dapat 15 nih, habis itu tambah BOD berarti
tambah 10. Nah, kalau untuk BOD ditambah poinnya 10. Kalau best of show ditambah poinnya 15 gitu. Jadi kalau umpamanya udah juara 1 atau placing 1 udah dapat poin 15 tuh. Habis itu ditambah lagi dengan 10 poin dari best of division. Habis itu ditambahin lagi nih 15 poin dari best of show. Jadi satu ekor ikan itu sudah mengantongin poin 40 poin. Nah, ditambah lagi dengan beberapa ikan-ikan yang placing. Nah, itu makin mantap tuh. Jadi kalau betul-betul matang perhitungannya, ya bisa jadi untuk membawa pulang piala King of Asia. Jadi sebenarnya untuk itu penentuannya ya dari perhitungan poin tersebut gitu. Ya, jadi makanya saya bilang sebelumnya, jadi ya betul-betul mencari 7 ikan terbaik ya. Player atau tim itu mencari 7 ekor ikan terbaik yang diikutkan di sanction. Ya, 7 ekor ikan terbaik dari 7 divisi. Itu yang diikutkan di King of Asia karena perolehan poin yang akan menentukan siapa yang akan jadi pemenang di perhelatan King of Asia tersebut gitu. Nah, pasti berpikir seandainya kalau poinnya sama, nah loh gimana? Nah, jika terjadi sih sebenarnya total poin yang sama, maka apa ya? Maka pemenang akan ditentukan dari jumlah divisi yang dimenangkan. Itu. Kalau sama umpamanya 45/5, tapi lihat dulu 45 tim B mungkin dia cuma mendapatkan BOD 2. Setelahnya itu dilihat di sini ternyata BOD-nya ini ada 3 tim A-nya. Nah, otomatis yang 3 BOD atau best of division itu yang juara gitu. Nah, jika masih jika masih sama juga ya, pamannya sama nih angkanya, terus jumlah divisinya juga sama, itu gimana? Nah, gampang. Menurut saya ya udah. Jadi dilihat lagi dari tim mana yang memiliki divisi yang memenangkan di divisi reguler. Jadi poin dari divisi reguler lebih tinggi daripada divisi opsional. Gitu. Jadi kalau umpamanya tim A nih dapat 3 best of division, tim B-nya juga dapat 3 best of division, namun tim A memiliki 3 best of division itu dari divisi reguler. Sedangkan tim B-nya mendapatkan 3 divisi best of division itu mungkin dari divisi opsional. Nah, makanya yang divisi regulernya yang didapuk untuk juara. Nah, gitu. Nah, mungkin saya coba mudah-mudahan bisa ya. Saya kasih ilustrasi nih ya. Umpamanya contoh A nih ya. Mendapatkan 1 BOD plus 1 BOS. Habis itu ya tim A mendapatkan 1 BOD 1 BOS, jadi kan 25 tambah 40 ya. Jadi kalau 1 BOD kan otomatis sudah juara 1 nih, juara 1 15, habis itu tambah BOD 10 ya kan, berarti udah 25 poin. Nah, tambah lagi BOS. Nah, kalau BOS itu best of show itu kan otomatis dia juga sudah juara 1 ya kan, otomatis dia juara 1 dapat 15 poin, tambah BOD lagi tambah 10 poin. Habis itu tambah lagi best of show lagi 15 poin, berarti sudah 40 poin dong. Jadi 25 tambah 40 sudah 65 poin. Itu udah 2 ikan aja. Nah, kalau untuk tim B-nya mendapatkan umpamanya contohnya 1 BOD, 2 juara 1, terus tambah 1 lagi juara 2, tambah 1 lagi juara 3. Itu mungkin totalnya 1 BOD
sudah dapat poin 25 ya kan, satu BOD, juara satunya 15 tambah 10 ya jadi 25. Habis itu dia tambah 30 lagi, habis itu tambah juara 1 juara 2-nya itu dapat 7. Setelah itu dapat 1 juara 3-nya dapat 3. Nah, totalnya kan 65. Tapi kembali lagi tim A-nya yang mendapat juaranya, karena dari divisinya udah dapat itu, dia udah dapat 2 divisi, 2 BOD. Sedangkan untuk yang di tim B-nya itu cuman 1 BOD, lainnya cuman penambahan poinnya hanya dapat dari ikan-ikan yang placing 1, placing 2 dan placing 3 gitu. Jadi siapa kalau sama dilihat dari BOD yang dimenangkan. Nah, kalau juga masih tetap sama, maka dari BOD itu yang tertinggi yaitu yang diambil yang dari divisi reguler, bukan dari divisi opsional gitu. Nah, seandainya jumlah divisinya sama, maka mungkin saya ulangin kembali, seandainya divisinya sama ya kembali divisi reguler yang lebih tinggi daripada divisi opsional. Itu saja, simple. Oke. Nah, terakhir nih, jika betul-betul masih sama juga nih, seandainya betul-betul masih sama jumlah divisinya lah, sama ininya kan BO SBO, itu gimana sih? Apakah betul-betul nggak ada yang bawa pulang? Ada dong, tenang. Nanti akan kembali seperti perhitungan poin di Grand Champion gitu. Nanti semuanya kembali nanti di perhitungan Grand Champion. Kalau sebenarnya benar-benar sama. Nah, gimana teman-teman sekalian? Apa sudah sedikit tahu ya ilustrasi dari King of Asia ini? Gitu. Ya, itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan tentang King of Asia, KOA. Nanti akan dihelat di Sanction Jambi di 24, 25, 26 Juni 2022. Mungkin kedepannya 2-3 hari ke depan saya akan coba bagikan link. Kita akan Google Meet bersama beberapa narasumber yang saya panggil atau saya undang untuk masuk di Google Meet saya. Bebas, semua bisa masuk, bisa ikut apa segala macam, khusus untuk membahas King of Asia ini secara detail, secara jelas. Makanya saya coba mengundang beberapa teman sahabat yang menjadikan referensi saya dalam King of Asia tersebut. Gitu. Jadi teman-teman bisa ikut ya, dipantengin aja terus nanti di Facebook saya di Gifty Beta Kuala untuk link Google Meet membahas King of Asia. Jadi tidak panjang-panjang lagi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam selalu, sukses selalu teman-teman sekalian. Salam Jepang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.